Malam ini ultahku yang ke-21 dan pacarku Aiden menjanjikan malam yang gak terlupakan. Aiden, ini sudah hampir tengah malam. Kalian siap? Ayo tiup lilinnya Oke. bersama. Minum. Apa dia bahkan ingat ulang tahunku? Oke, semuanya harus minum 1 gelas. Aku masih punya banyak. Minuman! Aku mau. Aiden, Tunggu. Aku harus melakukan ini dulu. Aku nggak akan biarkan kau senang, Mia. Aiden itu milikku. tapi ini sudah tengah malam. Oh, ya ampun. Jessica, Aduh. kamu gak apa-apa? Aduh, Nggak apa-apa? kayaknya pergelangan kakiku terkilir. Kita ke rumah sakit ya, gak apa-apa. Oke, Nggak tunggu. apa-apa. Kenapa gak Nick saja yang antar? Atau pria lainnya? Ya, aku bisa antar dia. Mobilku paling cepat. Tapi ini... Ulang tahunmu, aku tahu. Tahun depan kau ulang tahun lagi. Tunggu, kau sudah janjikan aku ulang tahun yang spesial. Kau seret aku ke dalam hutan dengan semua teman-temanmu. Dan sekarang kau mau tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku akan putus denganmu. Gak akan bisa. Sekarang kembali ke tenda kita dan tunggu aku. Aku akan menjemputmu besok pagi. Jessica, ayo pergi. Oke. Bos, ada sekelompok mahasiswa mungkin beberapa meter di depan sana. Mereka sedang berpesta. Apa kita lakukan ini lain kali saja? Terus sekali, mereka akan terlalu mabuk untuk sadar. Baik, bos. Nggak kusangka pacarku meninggalkanku demi mantannya saat SMA di ultahku yang ke-21. Aiden, kau datang? Bukan, ini aku, Nick. Aku mau menjengukmu. Kau tahu mereka tidur bersama, kan? Aiden nggak akan begitu. Dia mencintaiku. Kau bebas mempercayai apapun yang kau mau, Mia. Tapi kau tahu aku benar. Karena Eden tidur sama Jessica. Gimana kalau Ngapain kau, Nick? Kau temannya Aiden. dia kira dia pria tertampan di kampus? Cuma karena ayahnya Tolong! Seseorang tolong! Itu kau, Mia Collins. Aku sudah mencari-carimu sepanjang hidupku. Pak Moretti, reputasimu sangat terkenal. Walau aku sangat mengapresiasi kebaikanmu, aku nggak yakin kampus ini bisa menerima donasimu yang sangat banyak. Kujamin Pak Hill, uangnya bersih. Percaya ataupun enggak, aku berencana memperbaiki nama Moretti. Jadi, apa yang menggerakkan penonton bukan strukturnya itu sendiri, tapi caranya membiarkan cahaya masuk. Itu Mia Collins. Dia adalah salah satu mahasiswi paling cerdas. Anggaplah aku bisa berdiri di bawah sinar matahari. Aku masih mengingat namanya, Mia Collins. Kembali ke sini, cewek sialan! Bukan teman, kau melecehkanku. Tapi mungkin jangan tembak dia. Apa kau bisa turunkan pistolnya? Ayolah Mia, ayo pergi. Aku nggak akan pergi denganmu, orang mesum. Baik, tetaplah di sini bersamanya. Barangkali kau nggak lihat cincin di jarinya. Dia itu mafia. Astaga, itu cincin Moretti. Bisa-bisanya aku baru menyadarinya. Kumohon, jangan bunuh aku. Masuklah ke mobil denganku. Aku akan bersihkan tanganmu. Enggak. Dia akan pancing aku ke dalam mobilnya dan mungkin mengambil organ-organku. Lukanya dalam. Ini akan terinfeksi. Bos, kami dengar ada tembakan. Apa ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Cuma bajingan yang harus diberi pelajaran. Apa sudah beres? Iya bos, sudah selesai. Semoga jiwanya tenang. Astaga, dia mengubur mayat. Jangan bergerak. Apa dia akan bunuh aku?
Akhirnya kau bangun. Aku ada di mana? Ini rumahku. Kau pingsan semalam. Itu benar, aku lihat dia tembak Nick. Dan bawahan-bawahannya mengubur mayat. Apa yang akan dia lakukan padaku? Dengar, Pak, Moretti. Namaku Carson Moretti. maksudmu si Carson Moretti? Dari keluarga kriminal Moretti? Bagus. Ayo, bicara sambil sarapan. Ada perlengkapan mandi dan baju bersih di kamar mandi. Pakailah itu. Oh, tunggu. Gimana kalau aku nggak lapar? Apa aku boleh pergi saja? Karena kau sudah tahu siapa aku, gimana menurutmu? Oke, cepat. Berpikirlah, Mia. Apa rencanamu untuk selamat dari hal ini? Ya ampun, tempat ini besar. Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat. Kayak sinar matahari. Kenapa dia menatapku kayak begitu? Apa dia memikirkan tempat dia akan menguburku? Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat dia. Makanlah apapun yang kau suka. Kenapa tatapanmu sampai begitu? Kopinya diracuni, kan? Dengar, Pak Moretti, apa kau bisa mengampuniku? Dia takut padaku. Semua orang takut. Buat apa aku membunuhmu? Aku lihat kau menembak seseorang semalam. Dia menyerangmu. Dan aku cuma menembak kakinya. Dia akan hidup. Lalu aku lihat kau mengubur mayat. Dia mengira aku mengubur mayat. Aku mengubur Enzo peliharaanku. Lalu kau mencoba menembakku. Aku cuma menembak ular untuk melindunginya. Jadi, apa ini hidangan terakhirku? Sebelum kau mengakhiri hidupku. Hah? Dia benar-benar salah paham padaku. Aku tahu gimana cara ini bekerja, Pak Moretti. Apapun yang kulakukan, orang-orang cuma melihat nama belakangku, bukan siapa aku sebenarnya. Rahasia bisa dijaga 2 orang kalau salah satunya mati. Dia berasumsi aku bisa mengambil nyawanya semudah itu tanpa mengenalku. Tapi, kau harus menggodanya, Mia. Cuma itu caranya dia akan membiarkanmu hidup. Biarkan aku jadi wanitamu. Ayo menikah. Apa? Gawat, dia bahkan gak tertarik sedikit pun. Kenapa? Ya, aku pernah ambil kelas hukum. Cuma iseng. Dan ternyata kau gak bisa bersaksi melawan suamimu, jadi... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Buat apa kita menikah kalau kau bisa bunuh aku saja? Tapi, dengar, menurutku aku bisa jadi istri yang baik. Aku bisa masak, bersih-bersih, Sepakat. dan... Tunggu, serius? Lagi pula keluargaku terus menyuruhku menikah. Wanita manapun boleh, sekalian saja denganmu. Makanlah kue ultahmu, lalu kita akan menikah. Dia tahu ini hari ulang tahunku. Gimana dia bisa tahu itu? Padahal pacarku sendiri gak peduli. Carson Moretti, apa kau lebih dari yang terlihat? Nona Collins, apa kau menikahi Pak Morelli dengan rela? Apa maksudnya itu? Kami saling mencintai. Aku mencintai dia. Malah, aku sangat mencintai dia sampai aku yang memintanya menikahiku, bukan sebaliknya. Benar kan, sayang? Iya, Baiklah kalau begitu sekarang tunjukkan sebuah ciuman padaku. Ciuman? Di sini? Sekarang? Aku sudah melakukan ini lebih dari 30 tahun. Aku bisa bedakan yang mana yang pernikahan paksa. I didn't know I was lost, the life went over my head. Carson, sayang, kemari.
It's just what you do. And if we need space, then why can't I stay out your orbit? And if we're bound to break, then tell me why my heart's still holding on. Oke, baiklah. Selamat. Dan selamat ulang tahun. Ya. Jadi, karena kita sudah menikah, rahasiamu aman denganku. Tentang itu, aku sebenarnya bukan melakukan apa yang kau pikir. Dengar, aku harus pergi ke kelas hari ini, tapi sesuai janjiku, kalau kau butuh aku berperan jadi istri di depan keluargamu, butuh aku memasak bersih-bersih, tugas istri apapun, telepon aku saja, oke? I think you might be right. I'm thinking maybe I'm Aku nggak percaya aku benar-benar menikah dengan Raja Mafia. see your eyes. Swear I've been aching. I've been waiting for you all my life. Kenapa kau terus menelponku? Apa maumu? Akhirnya diangkat juga. Di mana kau? Aku terus mencarimu pagi ini di sekitar perkemahan. Kukira kau sibuk sama Jessica. Astaga, Mia. Aku cuma antar dia ke rumah sakit. Kenapa harus sedramatis itu? Apa kau tahu apa yang kulalui semalam karenamu? Aku muak denganmu yang pilih dia daripada aku, Aiden. Kalau kau sepeduli itu padanya, pacari saja dia. Aku sudah muak. Kita sudah selesai. Dadah, Aiden. Kali ini untuk selamanya. Akulah yang melamar pada Carson. Seenggaknya aku bisa belikan dia hadiah. Dan cincin. Untuk berpura-pura di hadapan keluarganya. Aku harus pastikan semuanya sempurna. Mia? Oh, sial. Itu Jason, sahabat Aiden. Apa itu seperti yang kupikirkan? Enggak, ini bukan kayak yang kau pikirkan. Mia akan melamar Aiden. Sudah 3 hari Mia belum jawab pesan-pesanku. Aku akan bujuk dia dengan makan malam mewah. Dia nggak akan tahan sama hal romantis kayak begitu. Bung, dengar. Tadi aku pergi ke kafe dan aku lihat Mia beli cincin nikah. Kurasa dia akan melamarmu. Serius? Dia mau kembali. Buat apa lagi dia beli cincin itu? Ya, mungkin kau benar. Aku tahu dia terlalu mencintaiku. Itu mungkin salah satu triknya untuk mendapat perhatianku. Aku tahu dia akan merangkak kembali. Aku cuma harus menunggu. Carson, apa kau harus dapat suntikan tetanus? Aku cukup yakin itu cuma gelas. Dan tanganku sudah nggak apa-apa. Kata dokter, itu tindakan pencegahan terbaik. Kita nggak boleh ambil risiko. Gimana bisa mafioso berdarah dingin bisa seperhatian ini? Aku parkir dulu dan temui kau di dalam. Apa yang Mia lakukan di sini? Aku yakin Ratu Drama itu sudah merencanakan cerita sedih untuk berusaha memenangkan Aiden kembali. Mia, senang bertemu denganmu. Jangan ganggu aku. Ada apa? Kau masih marah tentang pesta ulang tahunmu? Berhenti pura-pura, Jessica. Aku tahu rencanamu dan aku nggak peduli. Mia, aku mohon, aku minta maaf. Aku harusnya enggak. Jessica, kau nggak apa-apa? Mia, apa yang kau lakukan? Kau datang kemari untuk sakiti Jessica, pergelangan kakinya cedera. Aku nggak sakiti siapapun. Aku tahu. Jason yang kasih tahu aku di sini ya. Jadi sekarang kau datang dengan cedera palsu untuk mendapatkan perhatianku? Yang benar saja. Ini terjadi padaku waktu kau tinggalkan aku dengan orang mesum demi Jessica di hari ultahku. Apa kau tahu apa yang dia perbuat?
Aduh. Jessica, aku nggak apa-apa. Aku berusaha meluruskan hal-hal dengannya. Aku nggak tahu kenapa dia masih dendam. Aku minta maaf. Kau terlalu baik, Jessica. Sudah, jangan minta maaf. Lihatlah perbuatanmu, Mia. Kaulah yang harusnya minta maaf. Aku nggak akan minta maaf padanya karena dia bohong. Kita nggak harus sekejam ini, Mia. Ayolah. Bukan aku yang kejam. Kurasa CCTV di sana akan kasih tahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau selalu sangat dramatis? Minta maaf saja dan lupakan hal ini. Oke, kau tahu? Ini buang-buang waktuku. Kau pembohong menyedihkan. Kalian sempurna untuk satu sama lain. Siapa yang kau sebut menyedihkan? Lepaskan tanganmu dariku. Berhenti tarik ulur, Mia. Aku tahu kau mau aku. Aku tahu apa rencanamu. Apa yang kau bicarakan? Jason kasih tahu aku. Aku tahu kau belikan cincin untuk kita dan kau akan melamar. Apa kau mengalami delusi? Bagian mana yang gak kau pahami bahwa hubungan kita sudah berakhir? Kalau kau terus permalukan aku kayak gini, aku nggak akan menerima lamaranmu. Jadi minta maaflah padaku dan kita bisa bicara empat mata tentang pertunangan kita. Pertunangan? Ya, oke, aku nggak mau pengampunanmu dan cincin itu bukan untukmu. Lalu untuk siapa itu? Tatap aku waktu aku bicara padamu. Jawab aku. Lepaskan tanganmu darinya. Aduh. Kau nggak apa-apa? Kau ini siapa? Ini bukan urusanmu. Aku suaminya. Apa? Malam ini ultahku yang ke-21 dan pacarku Aiden menjanjikan malam yang gak terlupakan. Aiden, ini sudah hampir tengah malam. Kalian siap? Ayo tiup lilinnya Oke. bersama. Apa dia bahkan ingat ulang tahunku? Oke, semuanya harus minum satu gelas. Aku masih punya banyak. Minuman! Aku mau. Aiden, Tunggu. Aku harus melakukan ini dulu. Aku nggak akan biarkan kau senang, Mia. Aiden itu milikku. tapi ini sudah tengah malam. Oh, ya ampun. Jessica, Aduh. kamu nggak apa-apa? Aduh, Nggak apa-apa? kayaknya pergelangan kakiku terkilir. Kita ke rumah sakit ya, nggak apa-apa. Oke, Nggak tunggu. apa-apa. Kenapa nggak Nick saja yang antar? Atau pria lainnya? Ya, aku bisa antar dia. Mobilku paling cepat. Tapi ini... Ulang tahunmu, aku tahu. Tahun depan kau ulang tahun lagi. Tunggu, kau sudah janjikan aku ulang tahun yang spesial. Kau seret aku ke dalam hutan dengan semua teman-temanmu. Dan sekarang kau mau tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku akan putus denganmu. Nggak akan bisa. Sekarang kembali ke tenda kita dan tunggu aku. Aku akan menjemputmu besok pagi. Jessica, ayo pergi. Oke. Bos, ada sekelompok mahasiswa mungkin beberapa meter di depan sana. Mereka sedang berpesta. Apa kita lakukan ini lain kali saja? Terus sekali. Mereka akan terlalu mabuk untuk sadar. Baik, bos. Nggak kusangka pacarku meninggalkanku demi mantannya saat SMA di ultahku yang ke-21. Aiden, kau datang? Bukan, ini aku, Nick. Aku mau menjengukmu. Kau tahu mereka tidur bersama, kan? Aiden nggak akan begitu. Dia mencintaiku. Kau bebas mempercayai apapun yang kau mau, Mia. Tapi kau tahu aku benar. Karena Eden tidur sama Jessica. Gimana kalau Ngapain kau, Nick? Kau temannya Aiden. dia kira dia pria tertampan di kampus cuma karena ayahnya Tolong! Seseorang tolong!
Mia Collins, aku sudah mencari-carimu sepanjang hidupku. Pak Moretti, reputasimu sangat terkenal. Walau aku sangat mengapresiasi kebaikanmu, aku nggak yakin kampus ini bisa menerima donasimu yang sangat banyak. Kujamin Pak Hill, uangnya bersih. Percaya ataupun enggak, aku berencana memperbaiki nama Moretti. Jadi, apa yang menggerakkan penonton bukan strukturnya itu sendiri, tapi caranya membiarkan cahaya masuk. Itu Mia Collins. Dia adalah salah satu mahasiswi paling cerdas. Anggaplah aku bisa berdiri di bawah sinar matahari. Aku masih mengingat namanya, Mia Collins. Kembali ke sini, cewek sialan! Bukan teman, kau melecehkanku. Tapi mungkin jangan tembak dia. Apa kau bisa turunkan pistolnya? Ayolah Mia, ayo pergi. Aku nggak akan pergi denganmu, orang mesum. Baik, tetaplah di sini bersamanya. Barangkali kau nggak lihat cincin di jarinya. Dia itu mafia. Astaga, itu cincin Moretti. Bisa-bisanya aku baru menyadarinya. Kumohon, jangan bunuh aku. Masuklah ke mobil denganku. Aku akan bersihkan tanganmu. Enggak. Dia akan pancing aku ke dalam mobilnya dan mungkin mengambil organ-organku. Lukanya dalam. Ini akan terinfeksi. Bos, kami dengar ada tembakan. Apa ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Cuma bajingan yang harus diberi pelajaran. Apa sudah beres? Iya bos, sudah selesai. Semoga jiwanya tenang. Astaga, dia mengubur mayat. Jangan bergerak. Apa dia akan bunuh aku? Akhirnya kau bangun. Aku ada di mana? Ini rumahku. Kau pingsan semalam. Itu benar, aku lihat dia tembak Nick. Dan bawahan-bawahannya mengubur mayat. Apa yang akan dia lakukan padaku? Dengar, Pak, Moretti. Namaku Carson Moretti. maksudmu si Carson Moretti? Dari keluarga kriminal Moretti? Bagus. Ayo, bicara sambil sarapan. Ada perlengkapan mandi dan baju bersih di kamar mandi. Pakailah itu. Oh, tunggu. Gimana kalau aku nggak lapar? Apa aku boleh pergi saja? Karena kau sudah tahu siapa aku, gimana menurutmu? Oke, cepat. Berpikirlah, Mia. Apa rencanamu untuk selamat dari hal ini? Ya ampun, tempat ini besar. Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat. Kayak sinar matahari. Kenapa dia menatapku kayak begitu? Apa dia memikirkan tempat dia akan menguburku? Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat dia. Makanlah apapun yang kau suka. Kenapa tatapanmu sampai begitu? Kopinya diracuni, kan? Dengar, Pak Moretti, apa kau bisa mengampuniku? Dia takut padaku. Semua orang takut. Buat apa aku membunuhmu? Aku lihat kau menembak seseorang semalam. Dia menyerangmu. Dan aku cuma menembak kakinya. Dia akan hidup. Lalu aku lihat kau mengubur mayat. Dia mengira aku mengubur mayat. Aku mengubur Enzo peliharaanku. Lalu kau mencoba menembakku. Aku cuma menembak ular untuk melindunginya. Jadi, apa ini hidangan terakhirku? Sebelum kau mengakhiri hidupku. Hah? Dia benar-benar salah paham padaku. Aku tahu gimana cara ini bekerja, Pak Moretti.
Apapun yang kulakukan, orang-orang cuma melihat nama belakangku, bukan siapa aku sebenarnya. Rahasia bisa dijaga 2 orang kalau salah satunya mati. Dia berasumsi aku bisa mengambil nyawanya semudah itu tanpa mengenalku. Tapi, kau harus menggodanya, Mia. Cuma itu caranya dia akan membiarkanmu hidup. Biarkan aku jadi wanitamu. Ayo menikah. Apa? Gawat, dia bahkan gak tertarik sedikit pun. Kenapa? Ya, aku pernah ambil kelas hukum. Cuma iseng. Dan ternyata kau gak bisa bersaksi melawan suamimu, jadi... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Buat apa kita menikah kalau kau bisa bunuh aku saja? Tapi, dengar, menurutku aku bisa jadi istri yang baik. Aku bisa masak, bersih-bersih, Sepakat. dan... Tunggu, serius? Lagi pula keluargaku terus menyuruhku menikah. Wanita manapun boleh, sekalian saja denganmu. Makanlah kue ultahmu, lalu kita akan menikah. Dia tahu ini hari ulang tahunku. Gimana dia bisa tahu itu? Padahal pacarku sendiri gak peduli. Carson Moretti, apa kau lebih dari yang terlihat? Nona Collins, apa kau menikahi Pak Morelli dengan rela? Apa maksudnya itu? Kami saling mencintai. Aku mencintai dia. Malah, aku sangat mencintai dia sampai aku yang memintanya menikahiku, bukan sebaliknya. Benar kan, sayang? Iya, Baiklah kalau begitu sekarang tunjukkan sebuah ciuman padaku. Ciuman? Di sini? Sekarang? Aku sudah melakukan ini lebih dari 30 tahun. Aku bisa bedakan yang mana yang pernikahan paksa. I didn't know I was lost, the life went over my head. Carson, sayang, kemari. It's just what you do. And if we need space, then why can't I stay out your orbit? And if we're bound to break, then tell me why my heart's still holding on. Oke, baiklah. Selamat. Dan selamat ulang tahun. Ya. Jadi, karena kita sudah menikah, rahasiamu aman denganku. tentang itu, aku sebenarnya bukan melakukan apa yang kau pikir. Dengar, aku harus pergi ke kelas hari ini, tapi sesuai janjiku, kalau kau butuh aku berperan jadi istri di depan keluargamu, butuh aku memasak bersih-bersih, tugas istri apapun, telepon aku saja, oke? I think you might be right. I'm thinking maybe I'm Aku nggak percaya aku benar-benar menikah dengan Raja Mafia. Can't see your eyes. Swear I've been aching. I've been waiting for you all my life. Kenapa kau terus menelponku? Apa maumu? Akhirnya diangkat juga. Di mana kau? Aku terus mencarimu pagi ini di sekitar perkemahan. Kukira kau sibuk sama Jessica. Astaga, Mia. Aku cuma antar dia ke rumah sakit. Kenapa harus sedramatis itu? Apa kau tahu apa yang kulalui semalam karenamu? Aku muak denganmu yang pilih dia daripada aku, Aiden. Kalau kau sepeduli itu padanya, pacari saja dia. Aku sudah muak. Kita sudah selesai. Dadah, Aiden. Kali ini untuk selamanya. Akulah yang melamar pada Carson.
Seenggaknya aku bisa belikan dia hadiah. Dan cincin. Untuk berpura-pura di hadapan keluarganya. Aku harus pastikan semuanya sempurna. Mia, Oh, sial. Itu Jason, sahabat Aiden. apa itu seperti yang kupikirkan? Enggak, ini bukan kayak yang kau pikirkan. Mia akan melamar Aiden. Sudah 3 hari Mia belum jawab pesan-pesanku. Aku akan bujuk dia dengan makan malam mewah. Dia nggak akan tahan sama hal romantis kayak begitu. Bung, dengar. Tadi aku pergi ke kafe dan aku lihat Mia beli cincin nikah. Kurasa dia akan melamarmu. Serius? Dia mau kembali. Buat apa lagi dia beli cincin itu? Ya, mungkin kau benar. Aku tahu dia terlalu mencintaiku. Eh, Itu mungkin salah satu triknya untuk mendapat perhatianku. eh. Aku tahu dia akan merangkak kembali. Aku cuma harus menunggu. Carson, apa kau harus dapat suntikan tetanus? Aku cukup yakin itu cuma gelas, dan tanganku sudah nggak apa-apa. Kata dokter, itu tindakan pencegahan terbaik. Kita nggak boleh ambil risiko. Gimana bisa mafioso berdarah dingin bisa seperhatian ini? Aku pergi dulu dan temui kau di dalam. Apa yang Mia lakukan di sini? Aku yakin Ratu Drama itu sudah merencanakan cerita sedih untuk berusaha memenangkan Aiden kembali. Mia, senang bertemu denganmu. Jangan ganggu aku. Ada apa? Kau masih marah tentang pesta ulang tahunmu? Berhenti pura-pura, Jessica. Aku tahu rencanamu dan aku nggak peduli. Mia, aku mohon, aku minta maaf. Aku harusnya enggak. Jessica, kau nggak apa-apa? Mia, apa yang kau lakukan? Kau datang kemari untuk sakiti Jessica, pergelangan kakinya cedera. Aku nggak sakiti siapapun. Aku tahu. Jason yang kasih tahu aku di sini ya. Jadi sekarang kau datang dengan cedera palsu untuk mendapatkan perhatianku? Yang benar saja. Ini terjadi padaku waktu kau tinggalkan aku dengan orang mesum demi Jessica di hari ultahku. Apa kau tahu apa yang dia perbuat? Aduh. Jessica, aku nggak apa-apa. Aku berusaha meluruskan hal-hal dengannya. Aku nggak tahu kenapa dia masih dendam. Aku minta maaf. Kau terlalu baik, Jessica. Sudah, jangan minta maaf. Lihatlah perbuatanmu, Mia. Kaulah yang harusnya minta maaf. Aku nggak akan minta maaf padanya karena dia bohong. Kita nggak harus sekejam ini, Mia. Ayolah. Bukan aku yang kejam. Kurasa CCTV di sana akan kasih tahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau selalu sangat dramatis? Minta maaf saja dan lupakan hal ini. Oke, kau tahu? Ini buang-buang waktuku. Kau pembohong menyedihkan. Kalian sempurna untuk satu sama lain. Siapa yang kau sebut menyedihkan? Lepaskan tanganmu dariku. Berhenti tarik ulur, Mia. Aku tahu kau mau aku. Aku tahu apa rencanamu. Apa yang kau bicarakan? Jason kasih tahu aku. Aku tahu kau belikan cincin untuk kita dan kau akan melamar. Apa kau mengalami delusi? Bagian mana yang gak kau pahami bahwa hubungan kita sudah berakhir? Kalau kau terus permalukan aku kayak gini, aku nggak akan menerima lamaranmu. Jadi minta maaflah padaku dan kita bisa bicara empat mata tentang pertunangan kita. Pertunangan? Ya, oke, aku nggak mau pengampunanmu dan cincin itu bukan untukmu. Lalu untuk siapa itu? Tatap aku waktu aku bicara padamu. Jawab aku. Lepaskan tanganmu darinya. Aduh. Kau nggak apa-apa? Kau ini siapa? Ini bukan urusanmu. Aku suaminya. Apa? Apa?
Pak Presiden, setelah kamu memenangkan pemilihan presiden, tempat pertama yang kamu kunjungi adalah penjara. Milo, kita kemari untuk menemui orang yang sangat penting. Saking pentingnya, dialah yang selalu membantuku selama ini memenangkan eleksinya. Oh, dia sudah datang. Tuan S, ini sebuah kehormatan bisa bertemu Anda langsung. Bagaimanapun juga, Andalah yang sudah membantu saya memenangkan eleksi presiden dan juga membantu grup Ernos sendirian sejak dari awal. Jadi kamu sedang menunggu orang paling misterius yang membangun grup Enros? Kamu sedang menunggu orang yang mengendalikan kerajaan finansial terkuat? Tuan S? Jangan khawatir, Donald. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan sistem pertahanan Geo. Apa itu alasan kenapa kau masuk penjara 6 tahun yang lalu? Bukan. Pacarku terlibat masalah, dan aku nggak bisa biarin perempuan masuk penjara. Jadi aku yang tanggung akibatnya. Oh begitu. Tapi aku masih tidak mengerti. Hukuman penjaramu kan berakhir besok. Lalu kenapa kamu harus mengajukan izin keluar sehari lebih awal? Karena 6 tahun yang lalu aku janji kepada pacarku kalau aku akan melamarnya tepat pada hari ini. Aku pria yang menepati janji, jadi aku harus pergi sekarang. Hubungi aku nanti. Itu dia. Lihat orang itu. Kabar baik, Bu Davis. Akhirnya mulai diperhatikan oleh perusahaan media terbesar di negara ini, Media Mirror. Berkat bantuan Anda, mereka telah membuatnya sebagai direktur berita. Mereka bahkan mengadakan pesta pelantikan untuknya malam ini. Semua tokoh penting di industri ini akan hadir. Isabel selalu mau menjadi jurnalis tingkat dunia. Warren, kita beri dukungan terakhir untuknya malam ini. Aku mau kamu sendiri memberinya undangan wawancara personal denganku kepadanya di pesta ini. Ini nggak akan cuma jadi interview biasa. Aku akan melamarnya. Dan memberitahu dia bahwa Tuan S, si pengendali grup Enros, dan juga orang yang telah membuka semua pintu dan membimbing perkembangan karirnya, itu adalah aku. Aku mau semua yang kamu rekomendasikan. Baiklah, akan kusiapkan. Freya, suka atau enggak, pernikahan ini akan terjadi. Kamu serius, Preston? Kita berdua tahu bahwa pernikahan ini cuma rencanamu untuk mengambil perusahaanku Media Mirror. Terus kenapa? Lagi pula pernikahan ini sudah hal yang pasti. Kedua keluarga kita sudah putuskan hal ini dan gak ada yang bisa kamu lakukan soal ini. Dan Media Mirror berhargamu itu sudah bisa dibilang punyaku. Kamu jahat! Berhenti teriaki ibuku. Aku gak mau dia menikahimu. Diam dasar bocah kecil, gak ada yang tanya pendapatmu. Siapa bilang aku gak punya ayah? Dia ayahku. Adik kecil, maaf, kayaknya kamu salah orang. Elsa, apa yang kamu bicarakan? Kembali ke sini. Aku minta maaf, Pak. Dia pasti mengira kamu orang lain. Enggak, Bu. Aku gak salah mengira. Dia ayahku. Hai, brengsek. Ayahku sudah kembali. Lebih baik kamu hati-hati atau dia akan menghajarmu. Aku sudah suruh kamu untuk diam, bocah kecil, atau aku akan merobek mulutmu dari mukamu. Kamu pasti merasa hebat melawan gadis kecil ya? Mundurlah. Siapa kamu? Kamu tahu apa? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Freya, lebih baik kamu kendalikan anakmu sebelum dia menjerat si sampah yang baru keluar dari penjara ini yang mau berpura-pura jadi ayah. Kamu tahu, Preston, siapa yang aku nikahi itu bukan urusanmu. Tapi biar aku perjelas, aku nggak akan menikahimu selamanya. Baiklah, tapi aku bersumpah Freya bahwa aku akan buat kamu menyesali perkataanmu itu. Kamu gak akan suka dengan hasil akhir masalah ini. Elsa nggak pernah lihat ayahnya. Dia sudah menahan komentar-komentar sinis seumur hidupnya. Aku rasa ini waktunya aku carikan dia ayah. Dalam satu gerakan aku bisa membuat keluargaku diam dan juga menjaga aman Media Mirror. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kamu baru saja menolong putriku dan... Maukah kamu menikahiku dan jadi suamiku?
Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku akan buat ini menguntungkanmu juga. Aku bisa membayarmu $1 juta setiap bulan dan Bugatti sebagai hadiah pernikahan. Bu, bagiku itu sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi maaf, aku harus menolaknya. Aku sudah punya pacar dan aku berencana melamarnya malam ini. Apa dia lebih cantik dari ibuku? Aku minta maaf untuk dia dan juga untuk tawaran mendadakku. Selamat. Aku yakin lamaranmu akan berjalan lancar. Ayo. Kuemu sudah siap, Pak. Terima kasih. Tunggu, apa? 3 perusahaan media terbesar kerjasama melawan Media Mirror, dan mereka membawa urusan pribadiku ke masalah ini. Siapa yang buat rencana ini? Preston Norton. Aku sudah cek 2 kali. Keluarga Norton adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan juga yang paling kaya di negara ini. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar Preston. Bro, kita nggak punya pilihan lagi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu kita. Bos dari grup Enros. Tuan S. Mereka perlu bantuanku. Aku tahu. Kita bukan siapa-siapa bagi dia, tapi coba hubungi dia. Kita akan lakukan apapun yang dia mau. Tuan yang tampan, tolong selamatkan ibuku. Elsa, kemarilah. Maaf untuk menguping percakapanmu, tapi mungkin aku bisa membantumu. Kamu? Anggap saja ini permintaan maaf karena sudah menolak tawaranmu. Warren, aku perlu kamu menghapus semua postingan negatif tentang CEO. Maaf, siapa namamu? Freya Sterling. Freya Sterling. Dan bersihkan semua hal negatif tentang dia atau Media Mirror. Dan Warren, bocorkan rahasia keluarga Norton, ingatkan mereka siapa yang memegang kendali di luar sana. Semuanya sudah diurus. Kamu bercanda, ya kan? Hanya dengan 1 telepon? Begitu saja? Dia cuma orang biasa yang sedang dibebaskan bersyarat. Gak mungkin dia beneran urus masalah ini. Dia mungkin cuma pura-pura agar terlihat hebat di depan aku dan Elsa. Aku tahu, Bu Sterling. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi cobalah untuk bersabar sedikit. Kamu akan suka dengan kejutanku. Oh ya, dan juga aku harus pergi. Pacarku sudah datang. Apa yang kita lakukan di sini? Kamu ingat pria yang masuk penjara demiku 6 tahun yang lalu? Iya, Eo. Isabella? Cassius, bagus kamu datang tepat waktu. Kita putus. Tunggu, apa? Apa kamu serius? Aku baru selesaikan masa penjaraku. Kita akhirnya bisa jadi bersama. Aku belikan kue kesukaanmu. Apa kamu mencoba membuat aku jadi gendut? Apa kamu beneran berpikir aku mau makan sampah yang murah itu? Pergilah dari sini, Cassius. Kamu itu cuma pengangguran payah yang miskin dan punya catatan kriminal. Isabella itu bukan level kamu lagi. Isabella, kenapa kamu lakukan ini? Sebentar lagi, aku akan jadi direktur berita di Media Mirror. Gaji aku $20 juta setahun. Aku gak mau buang-buang waktuku untuk seorang sampah yang bisa dimasukkan kembali ke penjara kapan saja dengan mudah. Jadi kamu putusin aku karena itu? 6 tahun yang lalu, kamu yang tertangkap basah dengan barang curian. Aku yang tanggung jawab akibatnya. Bla bla dan bla. Kamu sendiri yang mau. Gak ada yang memaksa kamu. Sejujurnya, kamu itu beruntung bisa mengorbankan dirimu untuk Isabella. Hentikan cerita menyedihkan ini, Cassius. Aku tahu apa yang kamu inginkan di sini. Kamu mau dibayar. Ini? Ambillah. Kamu kira aku peduli tentang uang? Isabella, kamu kira bagaimana seseorang yang gak punya koneksi bisa dapetin wawancara eksklusif setiap tahun? Dan semua yang kamu... Itu karena aku sudah bekerja dengan keras tentunya. Aku sama sekali gak perlu bantuan kamu. Lalu bantuan siapa yang kamu butuhkan, Isabella? Kamu benar mau tahu? Freya Sterling, CEO dari Media Mirror. Freya, dia perempuan yang baru aku bantu. Bersabarlah, Bu. Gak mungkin pria ganteng itu berbohong.
Bu Sterling, kamu nggak akan percaya ini. Semua postingan buruk tentangmu dan media Mirror menghilang. Semuanya hilang. Apa? Itu luar biasa. Freya, bagaimana bisa kamu sebarin rahasia keluarga aku? Sama aku baru saja menurun 80%. Pasti ini ulahmu kan? Aku akan balas perbuatanmu. Lihat kan, aku sudah bilang dia itu hebat. Dia hebat seperti pahlawan super. Aku harap dia itu ayah asliku. Dia membuat saham keluarga Norton turun 80%. Siapa orang ini? Oh, kamu lihat itu? Bu Sterling mengirim mobil itu untukku. Kamu gak akan pernah punya mobil sebagus itu selama hidupmu yang menyedihkan. Ada apa denganmu? 6 tahun yang lalu kamu gak peduli tentang status aku saat kamu selamatin aku. Sekarang kamu sangat rendahan dan terobsesi dengan uang. Orang bisa berubah. Dengan bantuan Bu Sterling, aku bagian dari para elit sekarang. Kamu punya catatan kriminal, jadi kamu gak akan bisa dapat kerjaan. Selain itu, 6 tahun yang lalu bukan aku yang selamatin kamu. Tunggu, apa? Bukan kamu yang selamatin nyawaku? Tentu saja bukan, dasar bodoh. 6 tahun yang lalu, saat aku kerja di hotel, aku cuma masuk ke kamarmu untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu sendiri yang bangun dan mulai berbicara tentang mendedikasikan hidupmu untukku. Tapi nggak apa-apalah, karena kamu lumayan berguna. Terima kasih sudah masuk ke penjara untukku, Cassius. Aku nggak akan ada di sini hari ini tanpamu. Apa ada yang ngikutin kamu? Enggak. Aku rasa enggak. Cassius, aku nggak mencuri apa-apa. Aku sangat takut, aku nggak mau masuk penjara. Hei. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bilang ke mereka aku yang mencurinya. Aku akan tanggung akibatnya. Cassius, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Aku akan menikahimu, oke? Kamu dulu yang selamatin aku. Aku akan tangani ini untukmu dan saat aku bebas, aku akan memberimu hidup yang kamu mimpikan. Sampai jumpa, bodoh. Jadi kamu bohongin aku? Bohong? Ayolah, aku nggak memaksamu melakukan apapun. Dan aku nggak tahu siapa yang selamatin kamu. Mungkin dia bukan siapa-siapa yang bakal berhak bersihin sepatuku. Hei, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sudah selesai bicara denganmu. Enam tahun terbuang sia-sia. Semua malam penuh penderitaan itu sangat mengenaskan. Siapa yang selamatin aku 6 tahun lalu? Tuan ganteng, kamu yang selamatin ibuku hari ini, iya kan? Terima kasih. Aku mau berterima kasih padamu. Kamu selamatin aku 2 kali hari ini. Apa aku boleh tahu namamu? Cassius Adams. Pak ganteng, di mana pacarmu? Apa dia putusin kamu? Elsa, dia akan melamarnya. Enggak, lihat. Kuenya dibuang ke lantai. Dia pasti baru saja diputusin. Ternyata di sini ada detektif kecil yang pintar ya. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa menikah hari ini. Sekarang juga. Bu Sterling, seperti yang kamu lihat, aku cuma tahanan yang dibebaskan bersyarat. Kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu nggak peduli dengan citramu? Aku nggak peduli tentang itu. Kamu selamatin 2 orang yang nggak dikenal tanpa merasa ragu. Itulah pria yang akan membangun kerajaannya sendiri nanti. Dan aku akan bangga untuk bisa bersamanya sebagai istri dan pasangan. Baiklah. Aku akan menikah denganmu. Dan sebagai suamimu dan ayah Elsa, aku berjanji nggak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Yeay, aku punya ayah. Cassius, aku ada pesta malam ini dan aku mau kamu di sampingku. Aku sudah siapin mobil dan penataku biar kamu bisa tampil sesuai peran. Aku akan menemuimu lagi setelah selesaikan masalahku di kantor. Iya, baiklah. Aku akan temui kalian berdua di sana.
Aku ucapkan selamat Bu Davis. Kamu dipilih langsung Bu Sterling untuk memimpin divisi baru di Media Mirror di usia yang sangat muda. Aku sungguh merasa sangat terhormat. Ini semua karena kepercayaan Bu Sterling padaku. Bersulang untuk dia. Cassius? Apa yang dia lakukan di sini? Cassius, minggir. Jangan kira cuma karena kamu berpenampilan bagus, kamu termasuk para elit. Ini acara kelas atas, bukan halaman penjara. Keluar! Cassius, undangan pesta ini dikirim ke para elit kelas atas, bukan ke pengangguran payah seperti kamu. Gimana caranya kamu bisa diam-diam masuk ke sini? Diam-diam masuk? Jauh dari itu. Freya mengirimkan sopir untukku. Dan dia nggak bilang apa-apa tentang undangan. Oke, kamu beneran sudah gila. Apa kamu berharap kita percaya kalau Freya mengirimkan kamu sebuah supir untuk ke pesta Isabella? Apa kamu gila? Cassius, aku nggak tahu gimana cara bilangin kamu. Kita sudah putus. Selesai. Lebih baik kamu pergi sebelum aku lempar kamu ke jalanan. Oh, Isabella, aku kesini bukan untukmu. Dan ini adalah pesta Freya. Dan percayalah, dia nggak keberatan aku di sini. Cassius, apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Freya Sterling bukan cuma CEO, dia adalah ratu di industri berita. Bagaimana mungkin dia kenal pecundang miskin yang baru keluar dari penjara? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu nggak tanya sendiri saat dia sampai di sini? Bu Sterling, kita sudah coba sebisanya, tapi kita cuma menemukan bahwa Pak Adams menyerahkan diri karena pencurian 6 tahun lalu. Dan sekarang kita mendapatkan larangan langsung dari Direktur CEA sendiri untuk berhenti. Jadi suami baruku punya masa lalu yang bahkan aku nggak bisa cari tahu. Cassius Adams, aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Cassius! Cassius, apa kamu gak merasa bahwa bercandamu kali ini sudah kelewatan? Tapi semuanya itu benar. Cassius, saat nanti Bos Sterling tahu tentang kebohonganmu yang gak terhormat ini, maka gak akan ada tempat sembunyi untukmu di negara ini. Oh wow, Freya semenyeramkan itu? Aku gak sadar. Sudah cukup. Freya Sterling itu orang penting. Sampai kayak kamu gak boleh menyebut namanya. Aku akan kasih kamu pelajaran. Isabella, aku akan lupakan kejadian ini. Tapi percayalah, kamu gak mau memaksaku. Pertama, kamu diam-diam masuk tanpa undangan. Dan sekarang kamu menyerang kakakku. Kamu sudah terlalu lama di penjara sampai kamu lupa sopan santun. Jadi saat dia memukulku itu keadilan, tapi saat aku melindungi diriku, aku barbar. Isabella, kamu gak bisa jadi jurnalis kalau perasaan kamu seperti itu. Hati-hati, kalau begini kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Tutup mulutmu, dasar badut bodoh. Bu Davis adalah murid didik Bu Sterling. Kalau kakaknya mau menyerangmu, kamu harus membiarkannya. Mengerti? Dasar bodoh. Keluar atau kami sendiri yang akan keluarkan kamu. Hei, sobat. Kau dengar dia. Keluar dari sini sekarang. Iya, jangan coba-coba hal aneh. Kamu gak mau kita yang turun tangan. Ayo kita perlakukan dia dengan baik demi Bu Davis. Di dalam ada $200.000. Ambil dengan gigimu dan merangkak keluar dari sini. Apa kamu dengar dia? Dia bilang, ambil dengan mulutmu. Dan kami akan biarkan kamu pergi. Kalau aku nggak mau? Iya, kalau kamu nggak mau lakuin cara yang mudah, aku kan... Isabella, itu cuma wartawan kecil yang tanpa sengaja menarik perhatian Freya.
Apa kalian beneran mau menolong dia? Kenapa semua para elit mau selamatin dia? Kamu gak mengerti dasar pecundang? Aku lihat belenggu di kakimu itu. Kamu cuma gelandangan yang dibebaskan bersyarat. Hei, hei, kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan? Hei, Cassius, bawa pantat kotormu menjauh dari kursi Bu Sterling. Oh, ini kursi Freya. Enggak, aku akan tetap di sini. Cassius, ini adalah peringatan terakhirmu. Saat Bu Sterling tahu kelakuanmu, kamu akan dihabisinya. Kamu gak sanggup bikin dia marah. Sebenarnya aku sanggup melakukan apapun di dunia ini. Berhenti berbohong. Kamu beneran pikir kamu lebih baik dari Bu Sterling? Mungkin kamu memang punya wawasan jurnalis yang bagus. Diam, kamu! Satu-satunya alasan mereka membiarkan kamu melakukan ini itu karena aku. Kalau enggak, kamu pasti sudah dilempar ke jalanan sekarang. Dengan perintahku, mereka akan mengajarmu dan melemparmu keluar. Isabella, aku rasa kamu gak sadar siapa yang kamu tampar. Cukup dengan omong kosong ya, Cassius. Pak Whitmore, panggil pengawal. Suruh mereka patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Segera, Bu Davis. Pengawal, aku perlu semua orang ke aula perjamuan. Sekarang. Patahkan kaki badut ini dan lempar dia keluar. CEO Media Mirror sudah sampai. Berhenti! Malam ini ultahku yang ke-21 dan pacarku Aiden menjanjikan malam yang gak terlupakan. Aiden, ini sudah hampir tengah malam. Kalian siap? Ayo tiup lilinnya bersama. Minum. Apa dia bahkan ingat ulang tahunku? Oke, semuanya harus minum 1 gelas. Aku masih punya banyak. Minuman! Aku mau. Aiden, Tunggu. Aku harus melakukan ini dulu. Aku nggak akan biarkan kau senang, Mia. Aiden itu milikku. tapi ini sudah tengah malam. Oh, ya ampun. Jessica, Aduh. kamu gak apa-apa? Aduh, Nggak apa-apa? kayaknya pergelangan kakiku terkilir. Kita ke rumah sakit ya, gak apa-apa. Oke, Nggak tunggu. apa-apa. Kenapa nggak Nick saja yang antar? Atau pria lainnya? Ya, aku bisa antar dia. Mobilku paling cepat. Tapi ini... Ulang tahunmu, aku tahu. Tahun depan kau ulang tahun lagi. Tunggu, kau sudah janjikan aku ulang tahun yang spesial. Kau seret aku ke dalam hutan dengan semua teman-temanmu. Dan sekarang kau mau tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku akan putus denganmu. Gak akan bisa. Sekarang kembali ke tenda kita dan tunggu aku. Aku akan menjemputmu besok pagi. Jessica, ayo pergi. Oke. Bos, ada sekelompok mahasiswa mungkin beberapa meter di depan sana. Mereka sedang berpesta. Apa kita lakukan ini lain kali saja? Terus sekali. Mereka akan terlalu mabuk untuk sadar. Baik, bos. Nggak kusangka pacarku meninggalkanku demi mantannya saat SMA di ultahku yang ke-21. Aiden, kau datang? Bukan, ini aku, Nick. Aku mau menjengukmu. Kau tahu mereka tidur bersama, kan? Aiden nggak akan begitu. Dia mencintaiku. Kau bebas mempercayai apapun yang kau mau, Mia. Tapi kau tahu aku benar. Karena Aiden tidur sama Jessica. Gimana kalau... Ngapain kau, Nick? Kau temannya Aiden. Dia kira dia pria tertampan di kampus. Cuma karena ayahnya Tolong! Seseorang tolong! Itu kau, Mia Collins. Aku sudah mencari-carimu sepanjang hidupku. Pak Moretti,
reputasimu sangat terkenal. Walau aku sangat mengapresiasi kebaikanmu, aku nggak yakin kampus ini bisa menerima donasimu yang sangat banyak. Kujamin Pak Hill, uangnya bersih. Percaya ataupun enggak, aku berencana memperbaiki nama Moretti. Jadi, apa yang menggerakkan penonton bukan strukturnya itu sendiri, tapi caranya membiarkan cahaya masuk. Itu Mia Collins. Dia adalah salah satu mahasiswi paling cerdas. Anggaplah aku bisa berdiri di bawah sinar matahari. Aku masih mengingat namanya, Mia Collins. Kembali ke sini, cewek sialan! Bukan teman, kau melecehkanku. Tapi mungkin jangan tembak dia. Apa kau bisa turunkan pistolnya? Ayolah Mia, ayo pergi. Aku nggak akan pergi denganmu, orang mesum. Baik, tetaplah di sini bersamanya. Barangkali kau nggak lihat cincin di jarinya. Dia itu mafia. Astaga, itu cincin Moretti. Bisa-bisanya aku baru menyadarinya. Kumohon, jangan bunuh aku. Masuklah ke mobil denganku. Aku akan bersihkan tanganmu. Enggak. Dia akan pancing aku ke dalam mobilnya dan mungkin mengambil organ-organku. Lukanya dalam. Ini akan terinfeksi. Bos, kami dengar ada tembakan. Apa ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Cuma bajingan yang harus diberi pelajaran. Apa sudah beres? Iya, Bos. Sudah selesai. Semoga jiwanya tenang. Astaga, dia mengubur mayat. Jangan bergerak. Apa dia akan bunuh aku? Akhirnya kau bangun. Aku ada di mana? Ini rumahku. Kau pingsan semalam. Itu benar, aku lihat dia tembak Nick. Dan bawahan-bawahannya mengubur mayat. Apa yang akan dia lakukan padaku? Dengar, Pak. Moretti. Namaku Carson Moretti. Maksudmu si Carson Moretti? Dari keluarga kriminal Moretti? Bagus. Ayo, bicara sambil sarapan. Ada perlengkapan mandi dan baju bersih di kamar mandi. Pakailah itu. Oh, tunggu. Gimana kalau aku nggak lapar? Apa aku boleh pergi saja? Karena kau sudah tahu siapa aku, gimana menurutmu? Oke, cepat. Berpikirlah, Mia. Apa rencanamu untuk selamat dari hal ini? Ya ampun, tempat ini besar. Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat. Kayak sinar matahari. Kenapa dia menatapku kayak begitu? Apa dia memikirkan tempat dia akan menguburku? Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat dia. Makanlah apapun yang kau suka. Kenapa tatapanmu sampai begitu? Kopinya diracuni, kan? Dengar, Pak Moretti, apa kau bisa mengampuniku? Dia takut padaku. Semua orang takut. Buat apa aku membunuhmu? Aku lihat kau menembak seseorang semalam. Dia menyerangmu. Dan aku cuma menembak kakinya. Dia akan hidup. Lalu aku lihat kau mengubur mayat. Dia mengira aku mengubur mayat. Aku mengubur Enzo peliharaanku. Lalu kau mencoba menembakku. Aku cuma menembak ular untuk melindunginya. Jadi, apa ini hidangan terakhirku? Sebelum kau mengakhiri hidupku. Hah? Dia benar-benar salah paham padaku. Aku tahu gimana cara ini bekerja, Pak Moretti.
Apapun yang kulakukan, orang-orang cuma melihat nama belakangku, bukan siapa aku sebenarnya. Rahasia bisa dijaga 2 orang kalau salah satunya mati. Dia berasumsi aku bisa mengambil nyawanya semudah itu tanpa mengenalku. Tapi, kau harus menggodanya, Mia. Cuma itu caranya dia akan membiarkanmu hidup. Biarkan aku jadi wanitamu. Ayo menikah. Apa? Gawat, dia bahkan gak tertarik sedikit pun. Kenapa? Ya, aku pernah ambil kelas hukum. Cuma iseng. Dan ternyata kau gak bisa bersaksi melawan suamimu, jadi... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Buat apa kita menikah kalau kau bisa bunuh aku saja? Tapi, dengar, menurutku aku bisa jadi istri yang baik. Aku bisa masak, bersih-bersih, Sepakat. dan... Tunggu, serius? Lagi pula keluargaku terus menyuruhku menikah. Wanita manapun boleh, sekalian saja denganmu. Makanlah kue ultahmu, lalu kita akan menikah. Dia tahu ini hari ulang tahunku. Gimana dia bisa tahu itu? Padahal pacarku sendiri gak peduli. Carson Moretti, apa kau lebih dari yang terlihat? Nona Collins, apa kau menikahi Pak Morelli dengan rela? Apa maksudnya itu? Kami saling mencintai. Aku mencintai dia. Malah, aku sangat mencintai dia sampai aku yang memintanya menikahiku, bukan sebaliknya. Benar kan, sayang? Iya. Baiklah kalau begitu sekarang tunjukkan sebuah ciuman padaku. Ciuman? Di sini? Sekarang? Aku sudah melakukan ini lebih dari 30 tahun. Aku bisa bedakan yang mana yang pernikahan paksa. I didn't know I was lost, the life went over my head. Carson, sayang, kemari. It's just what you do. And if we need space, then why can't I stay out your orbit? And if we're bound to break, then tell me why my heart's still holding on. Oke, baiklah. Selamat. Dan selamat ulang tahun. Ya. Jadi, karena kita sudah menikah, rahasiamu aman denganku. Tentang itu, aku sebenarnya bukan melakukan apa yang kau pikir. Dengar, aku harus pergi ke kelas hari ini, tapi sesuai janjiku, kalau kau butuh aku berperan jadi istri di depan keluargamu, butuh aku memasak bersih-bersih, tugas istri apapun, telepon aku saja, oke? I think you might be right. I'm thinking maybe I'm Aku nggak percaya aku benar-benar menikah dengan Raja Mafia. Can't see your eyes. Swear I've been aching. I've been waiting for you all my life. Kenapa kau terus menelponku? Apa maumu? Akhirnya diangkat juga. Di mana kau? Aku terus mencarimu pagi ini di sekitar perkemahan. Kukira kau sibuk sama Jessica. Astaga, Mia. Aku cuma antar dia ke rumah sakit. Kenapa harus sedramatis itu? Apa kau tahu apa yang kulalui semalam karenamu? Aku muak denganmu yang pilih dia daripada aku, Aiden. Kalau kau sepeduli itu padanya, pacari saja dia. Aku sudah muak. Kita sudah selesai. Dadah, Aiden. Kali ini untuk selamanya. Akulah yang melamar pada Carson.
Seenggaknya aku bisa belikan dia hadiah. Dan cincin. Untuk berpura-pura di hadapan keluarganya. Aku harus pastikan semuanya sempurna. Mia, Oh, sial. Itu Jason, sahabat Aiden. apa itu seperti yang kupikirkan? Enggak, ini bukan kayak yang kau pikirkan. Mia akan melamar Aiden. Sudah 3 hari Mia belum jawab pesan-pesanku. Aku akan bujuk dia dengan makan malam mewah. Dia nggak akan tahan sama hal romantis kayak begitu. Bung, dengar. Tadi aku pergi ke kafe dan aku lihat Mia beli cincin nikah. Kurasa dia akan melamarmu. Serius? Dia mau kembali. Buat apa lagi dia beli cincin itu? Ya, mungkin kau benar. Aku tahu dia terlalu mencintaiku. Itu mungkin salah satu triknya untuk mendapat perhatianku. Aku tahu dia akan merangkak kembali. Aku cuma harus menunggu. Carson, apa kau harus dapat suntikan tetanus? Aku cukup yakin itu cuma gelas, dan tanganku sudah nggak apa-apa. Kata dokter, itu tindakan pencegahan terbaik. Kita nggak boleh ambil risiko. Gimana bisa mafioso berdarah dingin bisa seperhatian ini? Aku pergi dulu dan temui kau di dalam. Apa yang Mia lakukan di sini? Aku yakin Ratu Drama itu sudah merencanakan cerita sedih untuk berusaha memenangkan Aiden kembali. Mia, senang bertemu denganmu. Jangan ganggu aku. Ada apa? Kau masih marah tentang pesta ulang tahunmu? Berhenti pura-pura, Jessica. Aku tahu rencanamu dan aku nggak peduli. Mia, aku mohon, aku minta maaf. Aku harusnya enggak. Jessica, kau nggak apa-apa? Mia, apa yang kau lakukan? Kau datang kemari untuk sakiti Jessica, pergelangan kakinya cedera. Aku nggak sakiti siapapun. Aku tahu. Jason yang kasih tahu aku di sini ya. Jadi sekarang kau datang dengan cedera palsu untuk mendapatkan perhatianku? Yang benar saja. Ini terjadi padaku waktu kau tinggalkan aku dengan orang mesum demi Jessica di hari ultahku. Apa kau tahu apa yang dia perbuat? Aduh. Jessica, aku nggak apa-apa. Aku berusaha meluruskan hal-hal dengannya. Aku nggak tahu kenapa dia masih dendam. Aku minta maaf. Kau terlalu baik, Jessica. Sudah, jangan minta maaf. Lihatlah perbuatanmu, Mia. Kaulah yang harusnya minta maaf. Aku nggak akan minta maaf padanya karena dia bohong. Kita nggak harus sekejam ini, Mia. Ayolah. Bukan aku yang kejam. Kurasa CCTV di sana akan kasih tahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau selalu sangat dramatis? Minta maaf saja dan lupakan hal ini. Oke, kau tahu? Ini buang-buang waktuku. Kau pembohong menyedihkan. Kalian sempurna untuk satu sama lain. Siapa yang kau sebut menyedihkan? Lepaskan tanganmu dariku. Berhenti tarik ulur, Mia. Aku tahu kau mau aku. Aku tahu apa rencanamu. Apa yang kau bicarakan? Jason kasih tahu aku. Aku tahu kau belikan cincin untuk kita dan kau akan melamar. Apa kau mengalami delusi? Bagian mana yang gak kau pahami bahwa hubungan kita sudah berakhir? Kalau kau terus permalukan aku kayak gini, aku nggak akan menerima lamaranmu. Jadi minta maaflah padaku dan kita bisa bicara empat mata tentang pertunangan kita. Pertunangan? Ya, oke, aku nggak mau pengampunanmu dan cincin itu bukan untukmu. Lalu untuk siapa itu? Tatap aku waktu aku bicara padamu. Jawab aku. Lepaskan tanganmu darinya. Aduh. Kau nggak apa-apa? Kau ini siapa? Ini bukan urusanmu. Aku suaminya. Apa?